Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in. Amma ba'du. Siapa yang disebut mahram bukan muhrim dalam Islam? Muhrim dan mahram adalah dua istilah yang sering terbalik-balik dalam percakapan masyarakat, terutama mereka yang kurang perhatian dengan bahasa Arab. Padahal dua kata ini artinya jauh berbeda. Memang teks arahnya sama, tapi harakatnya beda. Muhrim, huruf mim dibaca dhammah dan ra dibaca kasrah. Artinya orang yang melakukan ihram ketika jemaah haji atau umroh telah memasuki daerah miqat. Kemudian dia mengenakan pakaian ihramnya dan menghindari semua larangan ihram sebelum tahlul. Orang semacam ini disebut muhrim. Dari kata ahrama, yuhrimu, ihrama, muhrimun. 2. Mahram. Huruf mim dan ra dibaca fathah. Artinya orang yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Sedangkan mahram bahasa Arabnya adalah mahramun. Mimnya di fathah. Mahram ini berasal dari kalangan perempuan, yaitu orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang lelaki selamanya, abadi tanpa batas. Di sisi lain, lelaki ini boleh melakukan safar perjalanan bersamanya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, tangannya, boleh berjabat tangan dengannya, dan seterusnya dari hukum-hukum mahram. Kita sering mendengar istilah mahram. Biasanya kalimat maaf bukan muhrim akan terdengar seorang perempuan atau pria menolak untuk berjabat tangan dan bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak memiliki hubungan dengan dirinya. Mahram ini sebenarnya berkaitan dengan pernikahan dan hubungan lain yang diantaranya menentukan boleh tidaknya aurat perempuan terlihat dan sebagainya. Lalu, apakah yang sebenarnya disebut dengan mahram dan siapa saja yang digolongkan ke dalam istilah mahram ini? Pengertian mahram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti haram dinikahi, baik nikah secara resmi maupun nikah siri. Mahram juga berasal dari makna haram, yaitu perempuan yang haram dinikahi, dan yang dimaksud dengan keharaman menikahi perempuan adalah menyangkut boleh atau tidaknya melihat aurat dan hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Mahram tersebut bisa bersifat langsung, artinya orang-orang yang memiliki darah yang sama otomatis menjadi mahram, dan ada pula hubungan yang tidak langsung seperti mahram yang diakibatkan oleh hubungan pernikahan. Misalnya saja seorang perempuan yang sudah menikah dan bersuami, maka ia haram hukumnya untuk dinikahi oleh orang lain. Demikian pula para perempuan yang sudah berada dalam masa iddah setelah talak, dan termasuk juga perempuan yang tidak beragama Islam atau kafir, non-kitabiah seperti Hindu, Buddha, dan Majusi. Dasar hukum mahram disebut baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dan mereka semua perempuan yang haram dinikahi disebut dengan jelas dan gamblang agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. 1. Berdasarkan Al-Quran. Adapun dasar hukum mahram atau perempuan yang haram dinikahi tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 23. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي
أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Al-Quran Surah 4 An-Nisa ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati campur di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan hadis, pengertian mahram dan perempuan yang haram dinikahi juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW berikut. A. Mahram karena nasab. Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dan Abi al-Zinad
dari Al-Araq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengumpulkan dalam pernikahan perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. B. Mahram karena persusuan. Yahya ibnu Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Abdillah ibnu Abi Bakar dari Umrah bahwasanya Aisyah mengabarkan ketika Rasulullah SAW bersamanya dan ketika ia mendengar suara laki-laki meminta izin untuk memasuki rumah Hafsah. Aisyah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, laki-laki itu meminta izin memasuki rumahmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku lihat dia adalah si Fulan, paman sesusuan Hafsah. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, seandainya Fulan, paman sesusuannya, Aisyah masih hidup, bolehkah ia masuk ke rumahku? Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan kelahiran darah. C. Mahram karena ihram. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, kudapatkan dari Malik, dari Nafi, dari Nubay bin Wahab, dari Umar bin Abdullah ketika Talha bin Umar ingin menikahi anak perempuan Syaibah bin Jabir, maka telah mengirimkan kabar kepada Aban bin Utsman yang hadir ketika itu, dan dia adalah pemimpin jemaah haji. Aban berkata, aku mendengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, dinikahkan atau melamar. Hadis riwayat Muslim. Klarifikasi mahram. Para ulama membagi mahram dalam dua golongan besar, yakni mahram yang bersifat abadi dan mahram yang bersifat sementara. 1. Mahram yang bersifat abadi, mahram muabbad. Para ulama kemudian membagi lagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi 3 kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan, perbesanan, dan karena hubungan akibat persusuan. Mahram karena nasab keturunan terdiri dari ibu kandung, nenek, dan seterusnya ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. 2. Anak perempuan, putri, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. 3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu. 4. Saudara perempuan, bapak, amat, bibi, saudara yang perempuan, kakek, bibi orang tua, dan seterusnya ke atas, baik sekandung, seayah atau seibu. 5. Saudara perempuan, ibu, khalq, bibi, saudara perempuan, nenek, bibi, orang tua, dan seterusnya ke atas, baik sekandung, seayah atau seibu. 6. Anak perempuan dari saudara lelaki, banahul, akhal, keponakan, sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan, ukhul, keponakan, sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Mahram karena penyusuan. Apa yang diharamkan karena nasab, maka itu pun haram karena penyusuan. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Jadi, mahram karena penyusuan sama dengan mahram karena nasab dan bersifat abadi sebanyak 7 golongan di atas. Adapun dari pihak anak yang menyusu, maka hubungan mahram itu terbatas pada jalur anak keturunannya saja. Maka seluruh anak keturunannya dia berupa anak, cucu, dan seterusnya ke bawah adalah mahram bagi ayah dan ibu susunya. Mahram karena penyusuan. Hanya saja berdasarkan pendapat yang paling kuat, rajih, yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'idi, As-Sahiki, Ibnu Utsman dan Syekhuna Muqbit rahimahullah, bahwa
Penyusuan yang diharamkan adalah yang berlangsung pada masa kecil sebelum melewati usia 2 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah 2 Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuannya. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih bahwa penyusuan yang diharamkan adalah penyusuan yang berlangsung kena rasa lapar, dan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa nomor hadis 2150 bahwa tidak mengharamkan suatu penyusuan kecuali yang membelah atau mengisi usus dan berlangsung sebelum penyapihan. Dan yang diperhitungkan adalah minimal 5 kali penyusuan. Setiap penyusuan bentuknya adalah bayi menyusu sampai kenyang, puas, lalu berhenti dan tidak mau lagi untuk menyusukan meskipun diselingi dengan tarikan napas bayi atau dia mencopot puting susu sesaat lalu dihisap kembali. Mahram karena masharha pernikahan. Sebab pernikahan yang termasuk di dalamnya berdasarkan surah An-Nisa ayat 23 adalah 1. Istri bapak, ibu tiri, istri kakek, dan seterusnya ke atas. 2. Ibu dari istri, atau ibu mertua, ibunya, dan seterusnya ke atas. 3. Istri dari anak laki-laki, menantu perempuan, istri, cucu, dan seterusnya ke bawah. 4. Anak perempuan, istri dari suami lain, rahibah, cucu perempuan dari baik dari keturunan rabibah ataupun dari keturunan rahib, dan seterusnya ke bawah. Nomor 1, 2, dan 3 hanya menjadi mahram dengan akad yang sah meskipun belum melakukan jima hubungan suami istri. Adapun yang keempat, maka dipersyaratkan bersama dengan akad yang sah dan harus terjadi jima. Nah, tidak dipersyaratkan rabibah itu harus di dalam asuhannya. Menurut pendapat yang paling rajih, yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu. Dan mereka tetap sebagai mahram meskipun terjadi perceraian atau ditinggal mati. Maka istri bapak misalnya tetap sebagai mahram meskipun dicerai atau ditinggal mati, dan rabibah tetap merupakan mahram meskipun ibunya telah meninggal atau diceraikan, dan seterusnya. Selain yang disebutkan di atas, maka bukan mahram. Jadi boleh seseorang misalnya menikahi rabibah bapaknya atau menikahi saudara perempuan dari istri bapaknya, dan seterusnya. Begitu pula saudara perempuan istri, ipar, atau bibi istri, baik karena nasab maupun karena penyusuan, maka bukan mahram. Tidak boleh safar berdua dengannya, berboncengan sepeda motor dengannya, tidak boleh melihat wajahnya, berjabat tangan, dan seterusnya. Dari hukum-hukum mahram tidak berlaku padanya. Akan tetapi tidak boleh menikahinya selama saudaranya atau keponakannya itu masih sebagai istri hingga dicerai atau meninggal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 4 An-Nisa ayat 23, yaitu, dan haram atasmu mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai istri secara bersama-sama. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih bahwa Rasulullah SAW melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya sebagai istri secara bersama-sama. Mahram yang bersifat sementara, mahram muaqqat. Selain mahram yang bersifat abadi, dalam Islam juga dikenal mahram yang bersifat sementara, yang berarti seorang perempuan yang tadinya haram dinikahi menjadi halal dikarenakan beberapa sebab. Adapun mahram yang bersifat sementara adalah sebagai berikut. 1. Istri orang lain tentunya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun. Tetapi bila sudah diceraikan
atau ditalak oleh suaminya, maka boleh dinikahi. 2. Saudara ipar atau saudara perempuan dari istri tidak boleh dinikahi, tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat dengan sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun, bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, atau dalam kata lain, mereka bercerai, baik karena cerai mati maupun dalam cerai hidup, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari mantan istri. Dua, perempuan yang bersifat sementara, mahram muaqqat. Perempuan yang masih dalam masa idah, maka masa idah berarti masa tunggu seseorang perempuan akibat dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Lama idah seorang perempuan adalah 3 kali haid. Istri yang telah ditalak 3 untuk sementara haram dinikahi, namun ia boleh kembali dinikahi apabila ia telah menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai. Tentunya dengan menunggu masa idahnya juga. Perempuan yang sedang melakukan ihram ibadah haji maupun umroh haram untuk dinikahi. Namun, jika telah selesai masa ihramnya, boleh ia dinikahi. Perempuan budak atau perempuan-perempuan merdeka tidak boleh menikahi seorang laki-laki yang mampu menikah dengan seorang perempuan merdeka. Namun, jika seorang laki tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka, namun jika laki itu tidak mampu, maka boleh menikah perempuan budak tersebut. Perempuan pezina hukumnya haram dinikahi. Dalam artian, ia terus melakukan zina, namun jika ia sudah bertobat dan tidak melakukannya lagi, ia boleh dinikahi. Melakukan istibro, pembuktian kosongnya rahim. Perempuan yang telah dicerai suaminya dengan cara dilaknat atau dili'an haram untuk dinikahi, kecuali mantan suaminya telah menarik kembali kata-katanya dan meminta maaf pada sang perempuan ataupun kepada perempuan telah bertobat atas dasar kecelaan itu. Perempuan kafir juga haram hukumnya dinikahi. Namun, jika perempuan tersebut telah masuk Islam atau menjadi mu'alaf, ia boleh dinikahi atau halal hukumnya bagi laki-laki untuk menikahinya. Kesimpulan. 1. Istilah mahram bukan muhrim adalah perempuan yang haram dinikahi. Lawannya adalah perempuan yang boleh dinikahi. Mahram terbagi 3, yaitu mahram karena keturunan, mahram karena persusuan, dan mahram karena pernikahan. 3. Mahram karena keturunan dibagi 3 kelompok, yaitu A. Keturunan ke atas. 1. Ibu kandung, nenek, dan seterusnya ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. 2. Saudara perempuan bapak, amat, bibi, saudara perempuan kakek, bibi orang tua, dan seterusnya ke atas, baik sekandung, seayah, atau seibu. 3. Saudara perempuan ibu, khalat, bibi, saudara perempuan nenek, bibi orang tua, dan seterusnya ke atas, baik sekandung, seayah, atau seibu. B. Keturunan sejajar, saudara. Saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu. C. Keturunan ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik sekandung, seayah, atau seibu. 2. Anak perempuan dari saudara laki-laki, banatul akh, keponakan, sekandung, seayah, atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. 3. Anak perempuan dari saudara perempuan, keponakan, sekandung, seayah, atau seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
4. Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena keturunan yang menyusu kepada ibu susu sesuai ketentuan persusuan. 5. Mahram karena pernikahan. Garis ke atas. 1. Istri bapak atau ibu tiri, istri kakek, dan seterusnya ke atas. 2. Ibu dari istri, ibu mertua, ibunya, dan seterusnya ke atas. Garis ke bawah. 1. Istri dari anak laki-laki, menantu perempuan, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. 2. Anak perempuan istri dari suami lain, rabibah, cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya ke bawah. 6. Saudara perempuan istri dan adik ibu mertua atau bibi bukan mahram, tetapi tidak boleh dinikahi kecuali bila bercerai mati atau bercerai hidup. Haram menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kandung. Quran surat 4 An-Nisa ayat 23. 7. Bukan mahram, tetapi haram dinikahi. Sesuai kriteria penjelasan di atas, selain dari itu boleh dinikahi. Demikian pengertian mahram dan golongannya yang perlu diketahui. Ada baiknya kita mengetahui perkara tersebut, terutama bagi yang sedang mencari jodoh. Orang yang sedang memilih calon pendamping hidup sebaiknya mengetahui apakah perempuan tersebut boleh dinikahi ataukah termasuk perempuan yang haram dinikahi untuk menghindari terjadinya pernikahan sedara. Adapun sebelum nikah boleh didahului dengan proses ta'aruf dan tunangan, dan mempelai perlu mengetahui syarat-syarat akad nikah termasuk wali yang akan menikahkan, apakah memenuhi syarat wali nikah atau tidak. Semua hal tersebut perlu diperhatikan agar terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam dan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan dirahmati Allah. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.